Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nuraini dari kelas 3B, Prodi Pendidikan Biologi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah histologi dengan dosen pengampu Ibu Tuti Mamluatul Hikmah MSc. Studi distribusi glukosa transporter 4 pada otoskelet ayam kedu cemani. Abstraks. Glukosa transporter 4 atau GLUT4 merupakan protein transport glukosa yang diatur oleh insulin, ditemukan terutama di jaringan adiposa dan otot lirik, baik otot skelet maupun otot jantung. Ayam kedu cemani merupakan ayam endemik Indonesia yang terdapat di Temanggung, Jawa Tengah. Penelitian ini diperlukan untuk melengkapi dokumentasi dan anatomi mikroskopi kekayaan hayati asli Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi distribusi GLUT4 dalam serabut otot skelet ayam kedu dengan metode imunohistokimia epidibiotin peroksidase kompleks atau ABC. Penelitian dilakukan dengan menggunakan jaringan otot yang meliputi otot pectoralis mayor, biceps brachii, dan biceps femoris dan 5 ekor ayam cemani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imunokreativitas GLUT4 terutama terdeteksi di sarkolema dan komponen myofibril pada otot pectoralis mayor, biceps brachii, maupun biceps femoris. Intensitas imunokreativitasnya meningkat dari intensitas lemah pada otot pectoralis mayor menjadi intensitas sedang pada otot biceps brachii dan kemudian menjadi intensitas kuat pada otot biceps femoris. Pendahuluan. Ayam kedu atau dikenal juga sebagai ayam cemani merupakan ayam endemik Indonesia yang terdapat di wilayah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Ayam ini memiliki ciri khusus berupa otot yang memiliki warna hitam kelam. Pemanfaatan ayam kedu cemani oleh masyarakat yaitu sebagai hewan kesayangan, dikonsumsi sebagai obat yang berkhasiat sebagai penambah vitalitas, dan diperlukan untuk upacara-upacara adat yang mampu memberi dukungan moral terhadap kehidupan pemiliknya. Glukosa transporter 4 adalah protein yang pada manusia yang pembentukannya dikode oleh gen GLUT4. Glukosa transporter adalah transporter glukosa yang diatur oleh insulin, ditemukan terutama di jaringan adiposa dan otot lurik, baik otot skelet maupun otot jantung. Bukti pertama untuk protein transporter ditemukan oleh David James pada tahun 1988. Glukosa transporter 4 merupakan transporter glukosa yang penting dalam mempertahankan homeostasis glukosa dalam tubuh. Pada sel otot jaringan adiposa yang normal dalam kondisi tidak terpengaruh insulin, GLUT4 terdapat di intrasel. Stimulus insulin ataupun stimulus lain mentranslokasikan GLUT4 dari vesikel penyimpanan ke membran plasma sel otot sehingga terjadi transport glukosa ke dalam sel. Otot skelet adalah otot yang berfungsi menentukan dan mengontrol pergerakan hewan, melekat pada tulang secara langsung maupun melalui tendon. Selain itu, otot skelet berfungsi untuk mempertahankan postur, mendukung dan melindungi jaringan otot lunak, serta berkontribusi untuk mempertahankan suhu tubuh. Otot pectoralis mayor dan biceps brachii merupakan otot utama yang berperan untuk mengepakkan sayap dan terbang. Materi dan metode penelitian sampel dan prepasi jaringan. Penelitian ini menggunakan 5 ekor ayam cemani jantan yang berumur 8 bulan yang diambil dari Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Hewan dikorbankan setelah lebih dulu ditidurkan dengan kloroform. Setelah dikorbankan, sampel jaringan otot yang meliputi otot pectoralis mayor, biceps femoris dan biceps brachii
kanan dan kiri dikoleksi dan difiksasi dalam larutan bowing selama 24 jam, kemudian dipindah dalam larutan alkohol 70%. Selanjutnya, potongan sampel diproses untuk pembuatan blok parafin dan dipotong dengan ketebalan 4. Potongan otot menggujur dan melintang pada gelas objek digunakan untuk pewarnaan imunohistokimia dengan metode avidin biotin kompleks dengan antibodi primer anti-GLUT4. Pewarnaan imunohistokimia terhadap GLUT4 dengan metode avidin biotin kompleks. Deteksi GLUT4 dengan menggunakan antibodi primer poliklonal anti-GLUT4 1:100. Pewarnaan imunohistokimia metode ABC diawali dengan proses deparafinisasi dan rehidrasi pada sampel. Selanjutnya dilakukan antigen retrieval dengan menginkubasi sampel jaringan dalam aqueous di microwave selama 10 menit. Sampel jaringan diinkubasi dalam 100 ml metanol yang mengandung 30% H2O2 untuk menghambat aktivitas peroksidase endogen selama 10 menit. Setelah dicuci dengan PBS secara berurutan, sampel jaringan diinkubasi dalam serum kambing normal selama 30 menit pada suhu kamar dan selanjutnya antibodi primer GLUT4 1:100 dengan diluent buffer selama 12 jam pada suhu 4 Celcius. Kontrol negatif tidak diberi antibodi primer anti-GLUT4 setelah dicuci dengan PBS. Selanjutnya sampel jaringan diinkubasi selama 30 menit dalam suhu kamar dengan antibodi sekunder anti-IG tikus yang dibiotinilasi 1:200 Vestatin ABC kit vektor Burlingame CA. Berikutnya setelah dicuci dengan PBS, sampel jaringan diinkubasi selama 30 menit dengan kompleks avidin biotin peroksidase yang disiapkan sesuai dengan instruksi PAP. Setelah dicuci dengan PBS selama 15 menit, sampel jaringan direaksikan dengan 0,2% 3 DAB yang dicampur dengan 0,6% hidrogen peroksida H2O2 selama 15 menit untuk mendeteksi reaksi imunogenetik positif. Setelah dicuci dengan aqueous, sampel jaringan didehidrasi dengan alkohol dengan konsentrasi bertingkat dan dijernihkan dengan silol serta ditutup cover glass dengan balsam Kanada. Hasil pewarnaan imunohistokimia diamati dengan mikroskop cahaya dan diambil gambarnya menggunakan kamera Optilab. Hasil dan pembahasan. Histologi otot skelet pada ayam kedu cemani yang tidak berbeda dengan struktur histologi otot skelet pada umumnya. Serabut otot skelet pada ayam kedu cemani berbentuk bulat, tidak beraturan, dan memanjang dengan inti sel yang berjumlah banyak dan menempel di tepi serabut. Setiap sel otot tersusun dari myofibril. Setiap myofibril adalah rangkaian sarkomer yang merupakan unit kontraksi. Setiap sarkomer tersusun dari myofilamen aktin dan myofilamen myosin yang tersusun tumpang tindih. Susunan myofilamen ini menghasilkan pola striasi dalam myofibril. Penelitian ini telah mengklasifikasi keberadaan dan distribusi GLUT4 pada otot skelet ayam kedu cemani menggunakan antibodi poliklonal dengan teknik imunohistokimia ABC. Dari gambar tersebut menunjukkan hasil penelitian imunokreativitas GLUT4 terutama terdeteksi pada sarkolemma serabut otot skelet ayam kedu cemani. Kemudian di komponen myofibril baik otot pectoralis mayor gambar A dan B, bicep brachii gambar C dan D maupun pada bicep femoris gambar E dan F. Intensitas imunokreativitasnya lemah pada otot pectoralis mayor gambar A dan B, sedang pada otot bicep brachii gambar C dan D dan kuat pada otot bicep femoris gambar E dan F. Sebaliknya,
Otot skelet ayam kedu cimani tidak menunjukkan adanya imunokreativitas GUT4 pada prosedur kontrol negatif. Gambar yaitu gambar G dan H baik serabut otot pectoralis major, biceps brachii, dan biceps femoris. Jadi kesimpulannya, imunokreativitas glucose transporter 4 atau GUT4 terdeteksi dengan intensitas kuat pada otot biceps femoris, sedang pada otot biceps brachii, dan lemah pada otot pectoralis major, sebanding dengan tingginya aktivitas kontraksi dan penggunaan energi. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.